Jadi gue pengen bikin video ini karena kira-kira teman-teman gue kelihatannya ada beberapa yang nanyain gitu ya, kayak untuk main kayak gitu eh, perlunya apa aja, kemudian em, biayanya berapa gitu. Jadi welcome to my man cave. Ini ruang bengong gue di rumah. Em, ya untuk hobi-hobian lah ya. Itu di tembok ada gambar-gambar JDM yang sebenarnya ngeprint tapi masih kurang banyak. Sayang banget nih. Mau cerita dikit ya, mobilnya jadi pada kontet. Soalnya pas ngeprint salah, tapi ya udahlah, udah kebayar jadi pajang aja deh. Ini helm waktu masih suka balap motor sama RC, warisan hobi zaman dulu sama ngeband. Tapi anyway, ini rignya. Gue nyalain lampu dulu kali ya. Nah, oke. Mungkin yang paling basic ya, gue cerita dikit tentang si PC-nya. Jadi gue beli PC ini second hand, harganya waktu itu cukup murah meriah. Buat yang pengen main sim racing, gue sangat suggest PC, jangan di konsol. Gue punya Xbox, gue punya PS, ujung-ujungnya gue beli PC. Kenapa? Soalnya kalau main di konsol, maka si mods dari si gamenya itu, misalnya kita mau nambah sirkuit, misalnya kita mau nambah mobil, dan itu nggak bisa dilakukan. Tapi di PC itu mudah banget. Tinggal download di racedepartment.com, kemudian di copy ke folder gamingnya. Nah, gue sangat nyaranin sebenarnya kalau mau cari PC ya gitu, yang harganya rasional aja. Karena harga PC lagi gila banget gara-gara orang pakai nambang kripto. Yang bikin malasnya GPU-nya sih. Tapi cari-cari aja orang yang sekiranya bekas spek lumayan tapi udah bosen dijual atau apapun lah gitu. Gue beli PC ini speknya i5 4670K, kemudian RAM 16 GB dan GPU-nya pakai 1060 3 GB. Harganya waktu itu ke zoom-nya jadi jelek. Harganya waktu itu sangat rasional ya, below 5, which is sebenarnya possible aja kalau nemuin seperti itu. TV-nya kebetulan ada TV nganggur di bawah, jadi gue pasang aja lewat wall mounted. Jadi nanti kalau ada rig yang satu lagi masuk, gue bisa tinggal pindahin ke sana. Joknya ini bekas zaman gue masih drifting zaman dulu. Kebetulan masih ada satu, yang satu udah jebol dicakar kucing. Ini yang sebelah kiri sebenarnya, tapi anyway, joknya nggak perlu bagus-bagus amat. Ini Rekarjo. Waktu itu beli berapa ya? 800.000 sepasang deh kalau nggak salah dulu. Tapi sangat-sangat cukup buat drifting beneran aja cukup, apalagi buat cuman sim racing yang nggak perlu nahan badan kita segimananya. Untuk rignya sendiri, ini rangkanya bikin sendiri ya gitu, ngelas-ngelas sendiri. Tapi gue actually juga ngelayanin jasa kalau teman-teman ada yang kepengen bikin custom. Jadi cukup aman, nggak ada flex sama sekali ya. Mau dihantam torsinya T300 RS, dia nggak ada goyang, nggak ngeflex sama sekali. Oke, sekarang mungkin cerita tentang si rignya sendiri ya, equipmentnya, sorry. Jadi dulu awalnya gue main sim racing tahun 2020. Nah, ini setir pertama gue, namanya Logitech G29. Harganya cukup terjangkau, tapi pada saat itu gue beli mungkin agak mahal ya. Belum seperti sekarang, sekitar 5,2, sama shifternya kalau nggak salah 700.000. Itu ngumpet tuh shifternya di sana. Tada. Nah, setirnya gue ganti pakai hub, beli di Tokped aja, 3D printing. Ini cukup ngebantu banget sih. Si hubnya ini setirnya jadi lebih gede, lebih presisi gitu. Dan dengan putaran 900 derajatnya tuh nolong banget gitu, especially buat kita yang suka drifting atau kontrolnya harus presisi. Nah, kalau mau cerita dikit tentang G29. Jadi G29 ini sudah gue upgrade, baik dari motornya, gue pakai yang torsinya lebih gede, sama adaptornya gue ganti yang 5 ampere. Kelemahan G29 sendiri kalau gue bilang, denger ya suaranya, ini dead zone ketika di jalan lurus.
Tapi nggak bisa bilang setir ini buruk gitu. Gue main lumayan dihajar, diapain, bagus-bagus aja, baik-baik aja. Gue rekomen ini buat pemula atau yang masih coba-coba. Actually sebenarnya kembali ke kalian sendiri sih, apakah misalnya mau seberapa serius masuk ke dunia ini. Kalau misalnya sedengan aja, gue cukup rekomen si G29 ini. Kenapa? Pedalnya juga enak banget. Ini juga udah di-upgrade springnya, meskipun masih potential base tapi enak lah gitu, daripada pedal bawaannya Thrustmaster. Nah ini akhirnya gue upgrade ke Thrustmaster T300 RS buat alasan apa ya, gue banyak main di drifting ya. Jadi problem dengan G29 itu dia nggak bisa kembali in time, dia ada sedikit delay gitu. Jadi itu rawan banget sama ngebuat mobilnya jadi spin out. Ini masih nunggu, gue pesen hub tengahnya untuk nanti gue ganti setir dengan gedean of course. Kalau lihat ini penempatan pedalnya, ini gue invert. Jadi kayak mobil biasa, karena gue nggak suka F1, jadi mobil biasa itu pedalnya gantung. Dan juga kalau model ditaruh di bawah, yang di bawah seperti bawaannya, itu entah kenapa kaki gue pegel, sama ngegasnya nggak bisa presisi. Tapi to be honest ya, selain dari posisi yang lebih enak, jadi apa ya, jadi beda gitu. Kenapa? Soalnya ini cuman murni dibalik pedalnya doang, jadi sebagian besinya aja. Dan akhirnya si gas jadi ikut si kerasnya pairnya kopling pada awalnya. Jadi apa ya, resiko ngegas kekencengan, melintir di tikungan gitu tuh lumayan keeliminasi sebenarnya. Dan ini salah satu menurut gue, meskipun banyak orang nggak suka dengan T3PA, tapi menurut gue ini enak banget. Bisa di mount ala T3PA Pro, nggak usah beli. Mungkin ada yang nanya ya, loh kalau ditaruh begini kan koplingnya yang di sebelah sini, pedgasnya yang sebelah sana, muternya gimana? Muternya gampang banget. Di Thrustmaster ada tombol mode, ini nyala hijau, tinggal dipencet aja sampai hijau, maka pedal gas pindah ke kiri, pedal kopling pindah ke kanan. Nah kalau di G29 itu nggak bisa dilakukan guys, soalnya shape-nya ya, kalau kalian lihat kan dia kotak tuh, jadi tinggal mau diputer-puter aja, naruhnya di mana bebas monggo. Di G29 ini agak curve, dan mountingnya gue udah pernah nyoba ingin invert dia, agak repot ya, harus solder. Kemudian dudukannya gue pakai bracket TV pada saat itu, cuman memang udah kembali ke posisi ini karena jujur ngerasa satu jelek, kedua jadi agak aneh. Tapi anyway, kembali ke T300, gue update ke sini karena force feedbacknya jujur it's worth the money gitu. Dan gue ngerasa sim racing ini sebenarnya, atau sim drifting itu bisa nge-simulate needs dari emang kepengen balapan itu tadi gitu. Cuman kan sekarang lagi nggak bijak ya, lagi pengen kesentul apa-apa, kayaknya biayanya gede, belum nanti resiko nabrak, belum resiko beli ban, bawa montir dan kawan-kawan, ya total biayanya lumayan banget sebenarnya. Udah keganti lah semua ini dengan 1 atau 2 kali sesi track day. Shifternya gue pakai TH8A. Jujur menurut gue B aja. Ini panjang banget, kalau pindah gigi ada jeda. Jadinya kalau G29 punya, meskipun plastiki tapi pendek ya, jadi kayak jatuhnya kayak short shifter. Dia 7 speed, memang sih dapat bonusannya ya, jadi ada bonus covernya. Ini bisa jadi sequential, cuman sequentialnya ini harus agak diputer. Jadi kesana nambah gigi, kesini nurunin gigi, atau bisa dibalik vice versa. Sebenarnya kalau bicara value to money, ini universal sih. Jadi mountingnya sendiri itu mudah banget ya. Dia cuma pakai kayak karet gitu, tuasnya cuma satu, sama mountingannya ini bisa diputer-puter. Mau ngadep sana bisa, mau ngadep sini bisa, mau ngadep manapun bisa. Untuk rem tangan, gue cuma bikin dari 3D printing aja ya. Ini per nggak tahu bekas nemu apa. Tombolnya cuma bikin dari
keyboard bekas atau switch on off yang bisa beli di toko elektronik, tinggal disambungin kabel aja, connect ke USB, very easy. Ya kurang lebih itu sih, cuman kembali ya, conclusion dari gue sendiri, kalau emang niat mau bikin rig simulator ataupun mau seberapa serius, ya itu kembali ke budget kalian, apakah ini layak upgrade apa enggak. Tapi in my case, T300RS itu standar kalau memang kalian pengen serius main. Enak guys, force feedbacknya rasanya itu lembut banget di tangan. Dan in time ya, yang paling utama adalah in time balik dari si setirnya itu sendiri. Dengerin aja suaranya, halus banget, tight. Ini tergantung sirkuit, kadang-kadang kalau jalan paving gerotok gitu. Tapi ya segitu aja, daripada kepanjangan videonya, semoga ngebantu. Thank you.